Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan menjelaskan tentang pengukuran. Jadi, review dari materi yang sebelumnya ya, kita kan sudah belajar tentang pengamatan, tentang penelitian. Nah, ini sedikit saya review tentang awalan satuan yang kemarin. Awalan satuan, oh iya, kalau kemarin ada yang tanya, Bu ini boleh nggak dicatat? Boleh, silahkan. Nanti kalian bisa lihat dari YouTube, di pause, terus kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Karena di LKS kalian itu ada beberapa yang tidak lengkap. Ini awalan satuan ya, awalan satuan kemarin kan ada misalkan contohnya giga. Giga ini lambangnya adalah G besar. Kemudian nolnya ada 9. Kalau nolnya ada 9 ini berarti adalah 1 miliar. Nggak mungkin ya kita dalam perhitungan yang banyak sekali nolnya ini kita tulis semua. Coba nih kayak ini. Nolnya ada 8, ini ada 18. Ini kan nggak mungkin kalian tulis semua. Karena nolnya ini ada 18, maka di dalam ilmu IPA, ilmu fisika itu disingkat menjadi 10 pangkat 18. Kalau nolnya ada 6, berarti dia dijadi 10 pangkat 6. Jadi kayak ini kan nolnya ada 6. Dia berubah menjadi 10 pangkat 6. Kalau kebalikannya gimana? Kalau misalkan 1/1000, jadi ini kayak dibagi gitu. Misalkan mili itu kan berarti dibagi 1000 kalau ke meter. Milimeter ke meter itu kan dibagi dengan 1000. Ini dia karena nolnya ada 3, maka di belakang koma harus ada 3 angka. Jadinya 0,123. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Kalau nolnya ada 6, berarti di belakang koma harus ada 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau misalkan pengen yang lebih enak lagi, itu dijadikan 10 pangkat. Tapi karena kalian masih kelas 1 SMP ya, tidak akan saya ajari dulu. Jadi belajar tentang pangkat-pangkatnya ini kelas 9. Konversi satuan. Jadi kemarin kan ada satuan tuh ada panjang, massa, berat. Massa itu berat ya. Panjang, massa, waktu, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada beberapa konversi satuan. Masih ingat ya sama tangga. Nih, tangga konversi. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi kelas 7 ini wajib harus menghafalkan ini. Menghafalkan tangga. Kalau sudah lupa, dihafalkan lagi. Kalau misalkan bingung, ini saya ada cara cepat untuk menghafalnya. Nih ya, yang di bawah sendiri nih, ada tulisan kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Kucing, K-nya ini mewakili kilometer. Hitam, hanya ini mewakili hektometer. Kemudian dalam, DA-nya ini mewakili dekameter. Mobil, M-nya ini mewakili meter. Desi ini desimeter ya D-nya. Cantik, C-nya mewakili sentimeter. Mondar-mandir mewakili milimeter. Jadi kalau kalian lupa, inget-inget aja. Kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Kalau kalian punya hafalan yang lain, terserah. Tapi ini salah satu contoh ya. Jadi kalau misalkan turun satu tangga, kemarin kalau di kelas di SD kan berarti dikali 10. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100. Kalau turunnya 3 tangga berarti dikali 1000. Kalau naik dia dibagi. Naik 1 tangga berarti dibagi 10. Kalau naiknya 3 tangga berarti nanti dibagi dengan 1000. Jadi kayak misalkan ini ya, 100 km contohnya dijadikan dekameter. Kilometer ke dekameter turun berapa? 1, 2,
Wah, karena turun 2 tangga, berarti nanti nolnya harus ditambahin dengan 2 atau dikali dengan 100. Jadi awalnya 100 dikali dengan 100, jawabannya 10.000. Kemudian contoh lagi nih, kalau naik dari CM ke DM. CM ke DM kan naik 1. Karena naik 1, maka dia dibagi 10. Dibagi 10. 1000 dibagi 10, jawabannya 100. Kalau kalian bingung, gini aja. Kalau pembagian itu bisa dicoret. Jadi 1000 ya, dibagi 10. Ini nolnya di 10 dicoret, 1, nolnya di 1000 dicoret 1. Sekarang nolnya tinggal berapa? Tinggal 2 atau 100 desimeter. Selanjutnya, sekarang satuan massa. Jadi ini sama dengan panjang. Kalau tadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, sekarang huruf M di belakang tadi itu diganti dengan G. Jadi kalau tadi kan KM, jadi ini KG, HM, HG, DAM, DAG, M diganti dengan G, DM diganti dengan DG, CM diganti dengan CG, dan MM diganti dengan MG. Ini sama ya kayak tadi prinsipnya. Kalau turun 1 tangga berarti dikali 10. Kalau naik 1 tangga berarti dibagi 10. Contohnya ini 10 dekagram DAG dijadikan dengan G. DAG ke G turun berapa? Turun 1, berarti dikali 10. 10 dikali 10, 100. Kalau kalian bingung, tinggal aja ini kalau perkalian ya. Nolnya ada berapa? 1, terus 2. Berarti hasilnya pastilah nolnya ada 2. Terus misalkan 1000 gram dijadikan kilogram. Naik berapa ini? 1, 2, 3. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi dengan 1000. Ini kan nanti bisa dicoret ya, kayak tadi ya caranya. 01 dicoret dengan nolnya yang di belakang. 0 yang di tengah dicoret dengan yang 0 yang di sini. 0 yang di sini dicoret dengan 0 yang di sini. Karena nolnya sudah habis dicoret, maka dia hasilnya adalah 1. Nah, terus sekarang yang konversi satuan waktu. 1 jam itu kan 60 menit. Atau 1 menit itu berarti 1/60 jam. 1 menit itu 60 detik. Jadi sekarang detik itu diganti dengan sekon ya. Atau 1 sekon itu 1/60 menit. Terus 1 jam itu 3600 sekon. Atau 1 sekon itu 1/3600 jam. Contohnya ini, 5 jam. Berarti kalau dijadikan menit, berarti 5 dikali dengan 60 menit. Jawabannya 300 menit. Terus 600 sekon. 600 kalau dijadikan menit kan dari sekon ke menit berarti harus dikali 1/60. Jadinya ini 600 dikali dengan 1/60. 600 dikali 1 jawabannya 600. 60-nya pindah ke sini. Jadinya jawabannya adalah 10 menit. Contoh yang lain. Nih ya, jadi ini yang lebih sulit. Misalkan 36 km per jam dijadikan meter per sekon. Ini mula-mula 36 km harus kalian ubah menjadi meter terlebih dahulu. Jadinya kan 36 km kalau dijadikan meter berarti dikali 1000. Jadinya ini 36.000 meter. Setelah itu 1 jam itu kan 3.600 detik. Atau 300.600 sekon. Maka hasilnya adalah 36.000 meter dibagi dengan 3.600 sekon. Jawabannya 10 meter per sekon. Ini cara 1. Nah, kalian bisa menggunakan cara 2. Ini yang lebih mudah ya. Kalau kalian ingin mengubah kilometer per jam dijadikan meter per sekon, maka kalian harus mengkalikannya dengan 5/18.
Jadi 36 dikali 5 jawabannya adalah 180 per 18. 180 dengan 18 sama-sama 18 dicoret atau dibagi. Terserah kalian ya pakai coret-coretan atau bagi pembagian. Jawabannya 10 meter per sekon. Nah, sekarang kebalikannya. Misalkan 20 meter per sekon dijadikan kilometer per jam. 20 meter dijadikan kilometer. Ini kan 20 dibagi dengan 1000 kilometer. Nah, ini jawabannya adalah 0,02 kilometer. Kalau kalian bingung dengan pembagian koma, ini kan nolnya bisa dicoret ya. 0 di 2 dicoret 1, 0 di 1000 dicoret 1. Jadinya tinggal 2 dan 100. 100 nolnya ada 2, berarti pasti di sini jawabannya di belakang koma ada 2 angka. Angka pertama 0, angka kedua adalah 2. Terus ini kan sekon ke jam. Dari sekon, 1 sekon tadi itu kan 1 per 3600 jam. Maka hasilnya adalah 0,02 km tadi dibagi dengan 1 per 3600. Kalau ada pembagian pecahan, berarti kita harus mengubahnya menjadi perkalian dan dia bisa dibalik. Jadi ini harusnya 3600 per 1, tapi tidak saya tulis ya, langsung aja 3600. 0,02 dikali 3600, jawabannya adalah 72 km per jam. Atau kalian bisa menggunakan cara cepat nih. Jadi cara cepatnya adalah 20 km per jam, itu nanti dikali dengan 18 per 5. Jadi kalau dari kilometer per jam ke meter per sekon harus dikali dengan 18 per 5. Jadi ini 20 dikali 18, 360. Dibagi dengan 5. Jawabannya adalah 72. Nah, kita lanjutkan ke besaran. Besaran itu adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Nah, besaran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok ada 7, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya nih, kalian disuruh beli gula. Ibu bilangnya, beliin gula 1 kilogram ya. Ibu kamu bilangnya 1 kilogram. Terus kamu itu bilangnya ke penjualnya gini, Bu, saya beli gulanya 1000 gram ya. Nah, itu karena ada gram, ada kilogram, maka dibuatlah namanya satuan internasional. Nah, satuan internasional massa berarti kilogram. Makanya di mana-mana kalau misalkan kalian beli tepung, beli gula, kalau misalkan dia itu sudah dipaketkan atau sudah di dalam kemasan, dia itu dalam kemasan kilogram. Panjang, yang pertama ya. Jadi ini besaran pokok, ini harus kalian hafalkan. Besaran pokok itu ada panjang, satuan internasional meter, singkatannya dari meter adalah M. Terus alat ukurnya apa saja? Mistar, jangka sorong, mikrometer, sekrup. Kemudian massa. Massa ini satuannya kilogram, singkatannya adalah kg. Alat ukurnya adalah neraca. Kalau kita orang Jawa menyebutnya dengan timbangan. Kemudian yang ketiga waktu. Waktu itu satu internasionalnya sekon, singkatannya S. Terus alat ukurnya adalah stopwatch. Kemudian yang 4, suhu, alat ukurnya satuannya adalah Kelvin, singkatannya K, dan alat ukurnya adalah termometer. Setelah itu ada kuat arus. Kuat arus ini ampere. Jadi kuat arus itu kayak kuat arus listrik. Satuannya ampere, singkatannya A, alat ukurnya adalah ampere meter. Kemudian jumlah molekul, satuan internasionalnya mol, dan singkatannya mol. Nah, ini alat ukurnya masih belum ada.
Setelah itu nomor yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya kandela, singkatannya CD. Nah, alat ukurnya adalah light meter. Yang dua ini nggak perlu ya. Nih, pengukuran panjang bisa menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ini bentuk mistar tuh penggaris ya. Jangka sorong tuh bentuknya kayak gini. Nah, dia itu terdiri dari dua skala. Yang besar ini namanya adalah skala utama. Sedangkan yang kecil di bawahnya ini namanya adalah skala Nonius. Skala Nonius. Nah, ini di mikrometer sekrup juga sama. Skala utama itu yang ini. Yang ada angkanya besar-besar ini namanya adalah skala utama. Oh, mohon maaf. Skala utamanya yang di sini ya. Jadi yang ini adalah skala utama, sedangkan skala Nonius itu adalah yang di sini. Jadi ini alatnya bisa diputar-putar. Contoh soal pembacaan pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ini gambar dari jangka sorong kalau dibuat 2 dimensi ya. Nah, di sini kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Skala utamanya kan di penggaris yang besar ini ya. Nah, di sini sebelum angka 0 kecil kan di sini, ini angka berapa? Di sini 1, kemudian ada 1 kecil, berarti 1,1. Skala utamanya adalah 1,1. Kemudian skala Nonius. Nah, ini skala Nonius itu bagian yang bawah ini ya, yang kecil-kecil. Nah, di sini kita harus mencari mana garis bawah yang lurus dengan garis atasnya. Kita lihat, ini nggak lurus ya. Nah, ini ketemu angka 6. 6 lurus dengan garis yang di atasnya. Nah, di sini skala Nonius itu wajib hukumnya dikali dengan 0,01. Nah, 6 dikali 0,01 jawabannya adalah 0,06. Kalau kalian bingung dengan perkalian koma, tinggal dilihat nih aja. 6 dikali dengan angka di sini adalah 1. 6 kali 1 jawabannya 6. Terus di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2. Jadi jawabannya pasti gitu juga. Di belakang koma ada 2 angka. 1 dan 2. Jawabannya 0,06. Kemudian ini hasilnya dijumlah. Jadi dijumlah ya, 1,1 ditambah 0,06. Jangan lupa, kalau menjumlahkan koma, komanya harus lurus. Jadi ini jawabannya adalah 1,16. Kita lanjutkan, ini kan jangka sorong ya namanya. Yang bawah ini namanya adalah mikrometer sekrup. Jadi kita lihat, sebelum garis ini, garis yang trapesium ini, itu menyentuh ke angka berapa? Ini ya. Jadi itu adalah menyentuh ke angka 4. Angka 4 sini ya. Jadi skala utamanya adalah 4 mm. Terus skala Noniusnya di sini lurusnya mana? Dia garis tengah lurus dengan angka 30. Berarti skala Noniusnya adalah 30. 30 dikali dengan 0,01 mm, jawabannya adalah 0,30 mm. Kemudian dijumlahkan 4 ditambah dengan 0,3, jadi jawabannya adalah 4,3 mm. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk menghitung ketebalan pipa atau kedalaman kunci. Nah, di sini jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,01 cm. Kalau mikrometer sekrup ini dia itu tingkat kelitiannya adalah 0,01 mm. Dan mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur tebal kertas bisa, atau mengukur kelereng juga bisa menggunakan mikrometer sekrup.
Selanjutnya adalah pengukuran massa. Massa itu diukur dengan neraca atau kalian nyebutnya timbangan ya. Ini gambar dari neraca 2 lengan. Terus ini neraca digital dan ini adalah neraca Ohaus. Kalau neraca 2 lengan ini tinggal menyeimbangkan antara yang kanan dengan yang kiri. Kalau di neraca Ohaus ini ada angka-angkanya. Ini ya, ini contohnya. Ini yang bagian atas itu adalah skala ratusan, yang bagian tengah itu skala puluhan, dan yang paling bawah ini adalah skala satuan. Jadi ini kalau cara bacanya adalah 200 gram, ini ya, ditambah 20 gram tambah 1 gram. Jadi kalau di total adalah 221 gram. Kita lanjutkan ke pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu bisa menggunakan arloji, stopwatch, dan jam pasir. Arloji ini jam tangan ya, bisa, atau jam biasa. Terus stopwatch ini alatnya kayak gini, atau biasanya kalian bisa pakai di HP kalian. Terus jam pasir ini dia itu nggak menghitung sih, tergantung dari pembuatnya. Kalau misalkan jam pasir ini diatur 8 jam, maka dia akan habis dalam 8 jam. Kalau dia habis dalam 1 hari, dia akan habis dalam 1 hari. Dan itu kalau kalian menandakan mau ke jam hari berikutnya, tinggal dibalik. Kita lanjutkan ya. Tadi sudah besaran pokok, sekarang besaran turunan. Besaran turunan adalah satuan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, pembagian atau perkalian 2 besaran pokok atau yang lain. Contohnya ini, luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya juga meter. Meter kali meter hasilnya adalah meter pangkat 2 atau meter kuadrat. Terus contoh lain yang mana ya? Yang ini, kecepatan yang nomor 4. Kecepatan itu simbolnya V. Rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan itu adalah sama dengan jarak. Jarak satuannya meter. Terus waktu satuannya sekon. Jadi meter per sekon. Jadi dapat disimpulkan ya kalau besaran turunan itu adalah hasil kali atau hasil bagi dari besaran pokok. Kayak tadi ya, ini meter kan tadi satuannya panjang, sekon tadi satuannya waktu di besaran pokok. Nanti kalau digabungkan menjadi namanya besaran turunan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya dari kecepatan. Oke, demikian video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham, silakan bertanya lewat WA atau lewat GCR. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.